Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, ustadz ustadzah, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama sembari kita menunggu waktu Isya, karena tidak ada ibadah yang lebih utama dibanding menunggu waktu salat. Tetapi naluri kita manusia, kalau tidak kita isi dengan kegiatan yang positif, seringkali justru terisi dengan kegiatan yang negatif. Maka sembari kita menunggu waktu salat Isya, kita duduk sejenak bersama-sama, kembali bermuhasabah, mengevaluasi diri tentang apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Tema kajian kita pada malam hari ini tentang menyambut tahun baru. Tema ini kita angkat sebagai bentuk perhatian. Perhatian kami secara pribadi kepada saudara-saudara muslim kita yang kerap kali merayakan tahun baru itu dengan berbagai macam bentuk perayaan. Ada yang menghabiskan malamnya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Misalnya tadi malam kami di perumahan Geisha. Di perumahan Geisha Residen istighosah menyambut tahun baru. Ada juga saudara muslim kita yang menghabiskan malam tahun barunya dengan sesuatu yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, meskipun tidak berdosa, tapi tidak bermanfaat. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah beberapa saudara kita menghabiskan malam tahun barunya bukan hanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi dia mengisinya dengan sesuatu yang berbau maksiat, yang mendatangkan dosa, yang menyebabkan Allah menjadi murka. Nah, ini yang kemudian tema akan kita angkat pada malam hari ini. Semoga
untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi hal-hal yang keliru, hal-hal yang kurang tepat namun dianggap biasa dalam merayakan tahun baru. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena tahun baru itu persis seperti kita merayakan ulang tahun. Ketika kita bertambah usia, mestinya kita bersuka cita atau kita berduka cita. Ini kira-kira yang mana? Ini kita tambah usia nih, dari 40 ke 41. Dari 50 ke 51 misalnya. Dari 60 ke 61. Kira-kira kita merayakan ulang tahun ini dengan sukacita atau dengan duka cita? Maka saya perlu sampaikan bahwa ketika kita bertambah usia, satu sisi memang kita bersukacita. Mengapa? Kita bersyukur kepada Allah. Misal dari usia 40, kita menginjak usia 41. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, menyempurnakan taubat, menambah bekal ibadah, dan memperbaiki amal-amal yang masih belum sempurna. Satu sisi bersyukur. Tapi di sisi lain, di samping kita bersuka cita, semestinya lebih banyak kita dominan berduka cita. Mengapa demikian? Karena ibarat kata, misal dalam buku takdir kita dijatah oleh Allah hidup 60 tahun misalnya. Karena kita sama-sama nggak tahu nih. Makanya saya sebut misalnya. Kita diberi jatah hidup 60 tahun. Ketika kita menginjak usia 51 tahun, itu artinya kita semakin panjang usia atau semakin pendek usia? Semakin pendek kan? Angkanya semakin banyak, tapi waktu untuk hidup kan semakin sedikit. Karena kuota yang Allah berikan semakin habis kita gunakan. Maka harus lebih banyak duka citanya dibanding bersuka citanya. Boleh, sah-sah saja bersyukur kepada Allah, tapi mesti lebih banyak duka citanya, karena sebentar lagi kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Sama ketika bertambahnya tahun dalam
Pas tanggal 25 kan itu Natal tadi barusan. Itu pas jatuh pada hari Minggu Pak Ustaz. Itu kebanyakan umat-umat muslim itu pergi ke pantai. Ke pantai itu kan dalam rangka memperingati Natal itu. Maksudnya di hari Natal itu. Itu termasuk merayakan Natal apa gimana Pak Ustaz? Baik. Yang dimaksud merayakan itu adalah ketika kita ikut dalam ritual ibadah atau yang ada sangkut paut dengan akidah. Itu baru disebut merayakan. Sementara tidak ikut dalam ritual ibadahnya atau tidak ikut ke dalam akidahnya, maka tidak tergolong kita orang-orang yang merayakan. Misal tanggal 25 kemarin saudara kita yang Kristen merayakan hari Natal. Dengan cara apapun, ya dengan ada yang beribadah, ada segala macam menurut keyakinan mereka dan kita tidak boleh ganggu itu. Tetapi bagi kita saudara muslim yang memang itu menjadi hari libur karena memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bertepatan juga dengan hari Minggu. Kita ajak keluarga kita jalan-jalan, kita ajak keluarga kita ke pantai dan seterusnya. Ke pantai ada hubungannya tidak dengan akidah? Ada hubungannya tidak dengan ibadah? Tidak ada. Maka karena tidak ada, tinggal kita perbaiki niatnya. Mudah-mudahan kita keluar rumah itu untuk membahagiakan orang-orang yang ada di dalam rumah. Istri yang sudah 1 minggu mengurus kita dan anak-anak kita. Anak yang selama 1 minggu sekolah, belajar, mengaji. Maka mudah-mudahan dari sedikit rezeki yang Allah titipkan, kita berusaha untuk membahagiakan mereka. Jadi bukan terpaku pada Natalnya. Kecuali kita sudah ikut dalam satu ritual yang mereka yakini, entah itu dari akidahnya atau dari ritual ibadahnya. Itu yang kemudian haram. Sama misalnya begini. Kan libur nasional itu bukan hanya Natal, tetapi Maulid Nabi misalnya. Maulid Nabi itu kan libur nasional. Saya tanya, kalau misal hari Maulid Nabi ini tanggal merah, kemudian kita jalan-jalan ke mall, itu termasuk merayakan Maulid Nabi atau tidak? Ini Maulid Nabi ini kan tanggal merah. Kemudian karena tanggal merah, kita libur kerja, anak libur sekolah, istri nggak ada sibuk, kita ajak mereka ke mall. Kita tergolong merayakan Maulid atau bukan? Oh tidak, karena jalan-jalan kita itu tidak ada sangkut paut dengan akidah maupun ibadah. Yang termasuk merayakan Maulid ketika misalnya kita baca salawat, baca berzanji, simtud doror, dengar ceramah, kajian dan seterusnya. Atau bersedekah di Maulid Nabi. Nah itu baru merayakan. Di luar itu silahkan, sah-sah saja. Dan mudah-mudahan sekali lagi tidak dalam urusan akidah maupun ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bulan Meranti. Ingin bertanya di luar tema nih Pak. Boleh. Masalah masjid nih Pak. Malum di kampung kan masjid jarang-jarang orangnya memang. Jadi itu ada seorang imam kan, adzan sendiri, qomat sendiri, nanti sembahyang sendiri karena tidak ada makmumnya Pak. Jadi bagaimana solusinya dan apakah jasa, apakah baik apa enggak itu mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Sekaligus bagaimana caranya untuk mengambil orang supaya ada jamaah. Demikian Pak, barangkali terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini jauh dari Meranti. Ini ngomong-ngomong dalam rangka apa ini? Oh alhamdulillah di Arira. Alhamdulillah. Begini Pak. Saya akan menjawab dari dua sudut pandang. Bagi beliau yang sudah merangkap, ini kan ibarat beliau merangkap nih. Beliau yang adzan, beliau yang iqamah, beliau yang imam. Jangan-jangan beliau juga yang bersihkan masjid itu juga. Misalnya,
maka bagi beliau itu satu kebaikan. Sebab apa? Keutamaannya azan itu pahalanya besar. Iqamah itu pahalanya besar. Memimpin sholat pahalanya besar. Apalagi bersih-bersih masjid sehingga membuat jamaah datang ke masjid menjadi nyaman. Pahalanya jauh lebih besar. Tapi ini bagi beliau. Sementara untuk jamaah ini satu ketidakpantasan. Mengapa? Saya yakin bahwa di tempat kita tinggal satu-satunya muslim bukan hanya kita. Itulah mengapa ada tempat ibadah, masjid atau musholla, atau kita juga menyebut surau. Kita punya masjid, kita punya tempat ibadah karena untuk menampung banyaknya umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Tapi sayang seribu sayang, kadang kita umat Islam ini begitu semangat membangun tempatnya, tapi kehilangan semangat mengisi tempatnya. Ketika proses pembangunan, panitia menggebu-gebu, jamaah menggebu-gebu, warga menggebu-gebu. Mudah-mudahan masjid kita ini jadi, mudah-mudahan masjid kita ini cantik, besar, enak, nyaman, dan seterusnya. Ketika sudah jadi tak datang lagi ke masjid. Tapi kalau nggak ada masjid nanti menggerutu. Nanti kalau nggak ada surau kecil hati. Kalau nggak ada tempat sholat nanti bersedih hati. Begitu ada tak pula datang ke masjid. Maka mudah-mudahan bukan hanya tadi beliau azan, iqamah, pimpin sholat, tetapi juga mudah-mudahan tidak putus asa untuk mengajak jamaah meramaikan masjid. Enggak, secara hukum fikih itu sah. Azannya sah, iqamahnya sah, sholatnya sah, semuanya sah. Nah, hanya saja memang sangat disayangkan kalau sudah berdiri tempat ibadahnya, tapi tidak ada yang mau mengisi tempat ibadahnya. Kadang-kadang ada apa, cuma yang kebanyakan itu sering potongan gitu. Yang ada mending hari Jumat, hari berdaraja yang ada. Iya. Iya. Baik kan? Baik. Ya, kalau nggak baik kita perbaiki lagi Pak. Itu tujuan saya. Kalau saya jawab tak baik, nanti tak ada yang adzan. Semakin tak ada, semakin tak ada. Ada hukumnya Pak. Oh, iya. Baik, itu sudah luar biasa. Luar biasa baik. Dan mudah-mudahan lebih baik lagi kalau kita mengingatkan tetangga kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai kita ke masjid antara dua. Antara kita sholat atau kita disolatkan. Jangan sampai kita tidak pernah sholat di belakang imam, sekalinya ke masjid langsung berada di depan imam. Karena sudah disolatkan. Kan itu ngeri kan Pak? Nah, kalau tak percaya cobalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi jamaah? Atau lucky draw. Kita belanja kan dapat kupon terus kita masukin gitu. Dapat dengan sebenarnya ikhtilaf para ulama kalau lucky draw itu tanpa dipungut biaya apapun. Kalau dipungut biaya jelas judi. Contoh, ini misal jamaah kita ini ada 50 orang. Kita 50 ribu dan masing-masing kepala 50 ribuan. Kemudian kita undi, yang wah kena dia nih. Yang lain gugur. Padahal dia sudah menghabiskan 50 ribu tapi nggak dapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu udah jelas judi. Nah bagaimana kalau kemudian lucky draw yang dimaksud itu adalah sebagai hadiah atas satu transaksi. Misalnya kita belanja di satu pertokoan,
Selesai belanja nggak cuma kita dapat struk, tapi sekaligus mendapatkan kupon. Yang kupon itu nanti dimasukkan, diundi dalam beberapa bulan sekali, nanti dihubungi nomor yang tertera di kupon itu misalnya. Nah ini ikhtilaf para ulama. Beberapa di antaranya mengatakan boleh karena diniatkan itu sebagai hadiah. Yang menjadikan judi ketika untuk mendaftar, untuk memasukkan kupon atau untuk mendapatkan kupon itu mengeluarkan biaya. Maka kalau kita mau ikut, ya silahkan, yang penting tidak dipungut biaya apapun. Baik itu dalam mendapatkan kupon daftar undian atau dalam pengambilan hadiah undian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, jamaah? Mengenai amal jariah ya. Seperti mana kita tahu ya, kalau di masjid kita contohnya nyumbang semen ya, kita meninggal orang pakai dapat pahala. Terus bagaimana kalau amal jariahnya yang keburukan, Ustaz? Contohnya gimana ya? Ada satu orang nih, dia nikah sama seorang wanita, mungkin dia berjilbab kan? Nah ternyata dia punya Facebook ya kan? Contoh di Facebook ternyata foto-foto lamanya tuh semua buka aurat. Nah jadi suaminya pun nggak tahu nih cara ngapusinnya gimana, terus istrinya juga nggak tahu. Terus itu gimana tuh, Ustaz? Maksudnya nanti kan dilihat orang itu bagusnya bagaimana, Ustaz? Atau hukumnya bagaimana? Ya mesti saya jawab, apakah sikap yang tidak tahu atau dosa jariah? Kalau tidak tahu sebenarnya banyak cara. Bisa nih ke beliau sebagai seksi dokumentasi itu banyak tuh tutorial di YouTube untuk menghapus file yang lupa password segala macam, itu banyak tutorialnya. Dan sebenarnya kalau kita mau gampang aja menghapus file. Sebenarnya yang mau saya fokuskan adalah tentang dosa jariah. Kalau ada pahala jariah, apakah ada juga yang disebut dosa jariah? Maka saya pastikan ada. Bukan kata saya, tetapi melalui sabda Nabi SAW. Kata beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontoh kebaikan, mengajarkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang, dicontoh oleh orang, diamalkan oleh orang, maka saat kebaikan itu diamalkan oleh orang lain, dia sebagai pemberi contoh mendapatkan pahala yang persis dengan orang yang melakukan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini kan kebaikan. Kalau sebaliknya kata Rasulullah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan keburukan, mencontohkan kemaksiatan, mengajarkan ketidakbaikan, dan orang lain mencontoh gara-gara dia, orang lain meniru gara-gara dia, orang lain mengerjakan gara-gara diajarkan oleh dia, falahu ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'an, maka dosa pelaku yang mencontoh itu ditransfer persis dengan apa yang dia lakukan kepada siapa yang telah mengajarkan. Dosanya sama. Jadi kalau kita ngajarin kebaikan, setiap orang lain melakukan kebaikan yang kita ajarkan, kita dapat kebaikan yang sama persis dengan yang dia lakukan. Tapi kalau kita mencontohkan keburukan, memperlihatkan keburukan, mengajarkan keburukan, dan keburukan itu dicontoh, maka selama keburukan itu dicontoh, maka selama itu juga kita akan mendapatkan dosa yang sama persis dengan orang yang melakukan keburukan itu, meskipun kita tidak ikut serta dalam melakukannya. Maka itu yang paling kita khawatirkan sebenarnya. Yang paling kita khawatirkan adalah keburukan-keburukan kita itu dicontoh oleh orang lain, yang kemudian dosanya bukan hanya amal soleh yang jariah, tetapi juga dosanya yang jariah,
Itu yang kita khawatirkan. Termasuk diantaranya etika kita dalam bermedia sosial. Sebenarnya bukan hanya gambar-gambar. Kalau sekarang gambar itu tak terlalu berpengaruh. Ada yang lebih dahsyat. Saya tidak mengatakan halal ya, tetap dosa. Hanya saja ada yang lebih dahsyat pengaruhnya. Ketikan komentar. Komentar kita yang sembarangan terhadap akun kita, akun orang, itu luar biasa dahsyat. Dan kemudian dicontoh oleh orang yang membaca, diiyakan oleh orang yang juga membaca komentar dari kita, itu dosanya jariah. Maka sebenarnya kemajuan teknologi ini menjadi pisau bermata dua. Satu sisi bisa kita gunakan untuk memotong, di sisi lain dia yang akan memotong kita. Tergantung kemana kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita berjumpa di Ahad yang akan datang. Semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah memberikan kita semangat istiqamah, dan Allah senantiasa menghiasi hidup kita dengan keberkahan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.